Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rifani dari Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, Prodi Gizi dari kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Nah, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau yang lebih sering kita sebut dengan penyakit kencing manis itu merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus ini disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau yang sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Nah, dapat diketahui bahwa diabetes ini memiliki dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pulau pankreas, kemudian diabetes tipe 2 yang mana ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang makan, olahraga, dan stres serta penuaan. Selanjutnya adalah patofisiologi diabetes mellitus. Pertama, diabetes tipe 1. Nah, pada diabetes tipe 1 ini terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas itu telah dihancurkan oleh proses autoimun. Nah, hiperglikemia pulsa ini terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Nah, selanjutnya glukosa yang berasal dari makanan itu tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Nah, jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya itu, glukosa tersebut muncul ke dalam urin. Nah, ketika glukosa yang berlebihan itu diekskresikan kembali ke dalam urin, ekskresi ini akan disertai dengan pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Nah, keadaan ini yang dinamakan atau disebut dengan diuresis osmotik. Nah, sebagai akibat dari kehilangan cairan yang berlebihan tadi, nah pasien ini akan mengalami peningkatan dalam berkemi atau poliuria dan rasa haus atau polidipsia. Nah, ketika terjadi defisiensi insulin, itu akan mengganggu metabolisme protein dan lemak yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi diabetes tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 2 itu terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu reaksi insulin dan gangguan sekresi insulin. Nah, normalnya insulin itu akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Jadi sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, maka akan terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Nah, reaksi insulin pada diabetes tipe 2 ini juga disertai dengan penurunan reaksi intrasel. Jadi dengan insulin itu menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Nah, untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, maka harus dapat meningkatkan jumlah insulin yang disekresikan. Nah, pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal atau sedikit meningkat. Namun, jika sel-sel beta ini tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin itu, maka kadar glukosa akan tetap meningkat dan terjadilah diabetes tipe 2. Tapi meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas dari diabetes mellitus tipe 2 ini, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya itu. Adapun beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk para penderita diabetes mellitus, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan terapi insulin, mengonsumsi obat diabetes, mencoba pengobatan alternatif, menjalani operasi, dan memperbaiki lifestyle atau pola hidup yang sehat. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.